Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junrobi Sajal Jauhari, kelas HTN 2D. Presentasikan dua review jurnal yang sudah saya buat dalam memenuhi tugas ilmu perundang-undangan. Jurnal yang pertama berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu saya jelaskan Pancasila adalah dasar negara yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Begitupun juga dalam hukum Indonesia. Semua hukum di Indonesia itu disadari dengan Pancasila lalu dikembangkan menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, Pancasila ditempatkan sebagai dasar ideologi dan negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Produk hukum yang dibuat dengan mestinya dilihat dari masyarakat itu sendiri dan bukan dari satu pihak, karena di Indonesia pula mengutamakan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi hukum yang dibuat itu dari masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya terdapat dua pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Menurut I.C. van der Vlies, regulasi modifikasi adalah regulasi yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan sosial. Lalu, produk hukum yang dibuat sesungguhnya merupakan interpretasi dari kehendak masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Eugen Ehrlich yang menyebutkan hukum sebagai living law-nya masyarakat, atau dengan menyetir pendapatnya von Saving yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai Volksgeist masyarakat. Selain itu juga pentingnya mengkaji hukum dari aspek sosiologis menurut Soejono Soekanto, dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Dan hukum di Indonesia itu melihat pandangan dari adat masyarakat itu sendiri. Norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Bukankah The Founding Father kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang, sehingga dengan demikian jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan akan dengan mudah untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Dan makalah saya yang kedua berjudul Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu negara adalah suatu wilayah yang memiliki masyarakat dan pemerintahan tertentu, dan dalam pemerintahan adalah suatu yang mengatur negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pemerintahan ada yang namanya pejabat, yaitu sebagai pengurus atau bisa disebut sebagai organ negara, dan mempunyai kedudukan dalam organ negara. Jadi pejabat itu yang mengatur, yang
mengurus semuanya tentang negara. Tugas pemerintah bergantung kepada tugas dan tujuan masing-masing negara. Perkembangan negara di dunia memperlihatkan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan. Jadi negara apapun pemerintahannya itu ingin mensejahterakan rakyatnya. Jadi hukum yang dibuat apapun itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Asas legalitas pemerintah itu memberikan perlindungan untuk masyarakatnya agar tentram, damai, sejahtera bagi seluruh rakyat. Dan kebijakan pemerintah itu bisa ditentukan oleh mayoritas masyarakat dan tidak menyiksa masyarakat yang lain, dan harus adil walaupun pada kondisi mendesak. Pemerintah harus membuat keputusan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Jadi pemerintah itu harus membuat kebijakan hukum itu sesuai apa yang dilakukan rakyatnya, jadi harus adil. Pelaksanaan Besturhut oleh pemerintah tidak dapat lepas dari kebutuhan akan kebijaksanaan bebas, yaitu wewenang untuk mengambil tindakan atas inisiatif itu sendiri guna menyelesaikan suatu masalah genting atau mendesak dan belum ada ketentuannya dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan legislatif yang dikenal dengan Freie Ermessen oleh pemerintah pada hakikatnya adalah melimpahkannya sebagai kekuasaan legislatif ke tangan badan pemerintah. Kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama badan pemerintah dipindahkan kepada tangan pemerintah saja. Mengenai hal ini, Urtech mengantarkan pendapat Lemaitre yang mengatakan bahwa Bestur itu tidak dapat diikat oleh suatu himpunan peraturan-peraturan yang telah dibuat, karena menurut sertanya pemerintah dalam suatu pergaulan manusia yang berbelit-belit memerlukan suatu jalan yang tidak terikat dan memerlukan kemerdekaan yang lebih luas. Sebelumnya tidak dapat diperkirakan bila dan dengan cara bagaimana pemerintah yang menjelaskan postur itu harus bertindak. Sekian presentasi jurnal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wal jihadu fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.